Selamat sore, Shalom. Sekali lagi selamat sore, Shalom. Nah, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga sampai saat ini kita boleh ada dan bersyukur kembali saya dipercayakan untuk menyampaikan firman. Pada sore hari ini saya percaya setiap firman yang saya sampaikan pada saat ini memberkati kita semua. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, pembacaan kita dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Nanti saya akan membacakan ayat yang pertama. Teman-teman semua membacakan ayat yang kedua, nanti ayat yang ke-17 kita baca secara bersama-sama. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk membaca judul perikop yaitu Rut dan Naomi. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga kedua anaknya yakni Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Dan sekalipun malam ini aku bersuami, maka sekalipun aku masih melahirkan. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangislah mereka dengan suara keras, lalu Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsalah bangsaku dan Allahlah Allahku. Secara bersama-sama, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, saya akan memberikan bagi tema buat kita yaitu menjadi teladan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, apa sih yang kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita, dalam mindset kita ketika kita mendengar arti kata teladan ini? Artinya, ketika kita mendengar ini pasti kita memberikan pandangan kita, perspektif kita masing-masing itu berbeda-beda. Nah, kalau dari saya secara pribadi, kalau kata teladan ini berarti adalah membawa dampak. Suatu contoh
dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan kata teladan ini teman-teman yang diberkati Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang patut kita ditiru, sesuatu yang perlu kita contohi, baik itu dari sikapnya, perbuatannya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun itu yang perlu kita tiru. Itu adalah teladan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kata teladan kalau kita lihat dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang pertama itu tupos dan yang kedua adalah tupon. Tapi memiliki makna yang sama, artinya teladan, suatu teladan atau sebagai contoh atau sebagai patokan. Ini artinya bahwa kata teladan ini sangat penting buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, dari Rut pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-17, maka bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi teladan? Berdasarkan Rut 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Yang pertama adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Salah seorang membacakannya untuk kita, Kapreti, ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, dan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kasih itu ada dalam bahasa Yunani itu ada 4. Pertama kasih storge, ini adalah kasih orang tua kepada anak. Kemudian ada kasih eros, adalah kasih birahi antara lawan jenis antara pria dan wanita. Kemudian kasih filia, artinya kasih antar sahabat. Dan keempat adalah kasih agape. Inilah kasih yang dimiliki oleh Rut ini. Ini yang perlu kita contohi. Kasih agape dalam bahasa Yunani artinya agapao. Kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban. Bisa dikatakan bahwa kasihnya kasih yang walaupun. Artinya ketika orang tidak mengasihi, tetap dia mengasihi. Ini adalah kasih yang dimiliki oleh Rut. Dia begitu mengasihi Naomi. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini sebagai pemuda-pemudi. Kita yang telah dipanggil di tempat ini, mari miliki kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mungkin dalam setiap kehidupan kita saat ini mungkin kita sulit untuk mengerjakan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di zaman sekarang pun kasih itu semakin mudah dalam setiap kehidupan kita di kalangan orang Kristen. Kasih itu semakin pudar karena dengan adanya perkembangan yang semakin canggih ini, orang lagi tidak peduli. Bahkan ketika berada contohnya dalam mobil, dalam bus, bahkan orang-orang yang di sekitar pun tidak peduli. Itu sudah tidak menunjukkan kasih dalam setiap kehidupannya. Apakah kita juga melakukan hal demikian? Tapi saya percaya melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan oleh Rut bahwa dimanapun kita berada, kita harus memancarkan namanya kasih dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ingat teman-teman, dalam kasih ini ada 3 yang perlu kita aspek. Dalam kasih ini ada 3 aspek. Yang pertama aspek hukum. Artinya bahwa ketika kita mengasihi seseorang, ketika seseorang berbuat salah, artinya kita tidak kompromi. Itu adalah hukum. Sekali dia salah, tetap salah. Jangan kita ketika dia salah, kita malah membenarkan dia. Jangan. Kembali lagi, bahwa lagi salah, tetap salah. Itu adalah hukum. Kemudian adalah aspek kebenaran. Artinya kita mengasihi seperti yang Yesus ajarkan, bahwa dia adalah kebenaran, maka kita sebagai orang percaya, sebagai pemuda-pemudi, kita harus mengasihi dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Kemudian ada aspek sosial. Artinya ini buat orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, lingkungan kita. Kita bersosialisasi terhadap orang-orang karena kita ini adalah makhluk sosial. Itu sudah menunjukkan kasih dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kasih ini dalam setiap kehidupan kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat betapa besarnya kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Masa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
yang Tuhan sudah rela berkorban di atas kayu salib, masakan kita tidak dapat untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Teman-teman yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, dari hal yang pertama ini, mengapa kita harus mengasihi, teman-teman? Mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena Allah terlebih dahulu mengasihi. Yohanes 3 ayat 16. Silakan salah seorang untuk membacakannya. Yohanes pasal 3 ayat 16, Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Kaum pria membacakan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kaum wanita